Ya, saya langsung lagi ini yang bond ya. Yang bond tidak terlalu banyak saya jelaskan ya kan, karena bond ini apa namanya itu hanya pembelian obligasi ya, obligasi yang kebetulan turun naiknya cukup signifikan ya. Ini untuk yang kepengen apa namanya bertransaksi untuk pembelian obligasi di aplikasinya, itu terserah, itu pilihan. Tetapi di sini saya akan hanya orientasinya ke staking ya, ke staking ya. Nah, staking itu adalah ada yang staking origin long term bond ya kan. Long term bond ini yang mana staking kita bisa lakukan staking dengan penguncian modal. Nah, ini kalau yang long term mungkin di akun ya kan ada yang bertanya long term ini long term bond ya. Long term bond ada namanya long term staking. Nah, ini penguncian modal. Ya kan penguncian 30, 60, 120 dan 24 hari. Ya, ini tentang staking ya, dari harga ya kan, harga ke treasury bond, treasury dan LGNS. Ini saya masih lewatin ya kan. Saya langsung nanti ke yang bond tidak terlalu saya jelaskan secara detail ya kan. Yang saya jelaskan adalah staking LGNS ya. Nah, jalur staking LGNS adalah setelah kita mendaftar ya kan kita membeli daripada LGNS ya. Setelah membeli LGNS kita lakukan staking. Nah, staking itu yang di sini saya tidak menjelaskan staking yang secara detail, yang staking yang penguncian modal ya. Penguncian modal ada yang 30 hari, 60 hari dan lain-lain. Ini staking yang tiap hari bisa kita tarik kapanpun ya kan. Penguncian modal cuma 16 jam atau 2 kali pecah blok ya, 2 kali pecah blok ya. Nah, pada saat kita sudah membeli koin, kita melakukan staking. Apa yang kita dapatin staking? Nah, yang kita dapatin staking itu ya kan setiap pecah blok ya kan, setiap pecah blok kita akan mendapatkan 0,2% sampai dengan 0,4% ya. Nah, beberapa lama ini dia memberikan 0,3 ya kan. Mungkin orang nanya, kapan kami dapat 0,4? 0,4 itu apabila yang apabila yang stakingnya lebih sedikit ya. Apabila yang stakingnya lebih sedikit daripada koin yang beredar. Ya, jadi ini ada hitungan tersendiri dari pihak koin LGNS ya kan. Jadi sekarang di frase di 0,3 ya. Jadi kalau koinnya itu bertambah banyak staker dengan holder ya kan, itu pasti akan bertambah kurang. Tetapi batasan mereka akan memberikan 0,3 sampai 0,4. Jadi kadang-kala kita melihat 0,3 poin berapa di belakangnya, 0,3, 0,56, lalu besok berubah lagi. Itu karena pengaruh hitungan mereka ya. Lalu auto kompon, hasil daripada staking yang telah kita terima itu auto kompon masuk ya. Auto kompon ya kan masuk ke modal. Langsung masuk ke modal, menambahkan modal kita. Ya kan misalnya kita staking hari ini 100 koin ya kan, per hari per 8 jam itu dapatnya 0,3. 0,3 itu berarti kita dapatnya kurang lebih 0,3 ya. 0,3 berarti akan menambah koin kita yang 100 jadi 100,3 ya. Jadi auto kompon. Nah, jadi dihitung terus ya kan yang auto kompon itu ya kan. Lalu kalau kita mau kepengen melakukan penarikan ya kan, melakukan penarikan itu bisa melakukan di swap ya, melakukan di swap. Nah, auto kompon itu per bulan kita mendapatkan kurang lebih 43% sesuai dengan ini ya persentasenya. Kalau persentase yang 0,4 itu hitungannya 43 ya. Ya, itu waktunya 79 times ya kan. Nah, di sini kita swap, kita jual. Nah, pada saat proses kita swap dan jual, itu terjadi biaya. Terjadi biaya itu adalah 5% itu adalah transaksi fee pada saat kita melakukan transaksi penjualan ya. Yang mana itu pembagiannya 2% untuk pomopot. Pomopot itu akan dibagikan lagi, sebagian akan dibagi lagi ke kita ya kan. Itu hitungannya
diberikan ke 30 ya kan 30 member ya, syarat dan ketentuannya ada di dalam akun tersebut. Ya kan, 30 member per minggu ini ya, per minggu. Nah, ini ya kan 2,1% ini untuk pembakaran koin ya kan dari transaksi. Setiap transaksi ya kan, transaksi kita melakukan penjualan akan terjadi pembakaran koin 2,1%-nya ya. Ya supaya ya kan supaya harga itu stabil ya kan. Jadi kenaikan maupun penurunannya tidak terlalu signifikan ya kan. Tidak terlalu signifikan dengan beredarnya koin di pasar ya kan. Lalu 0,9 itu untuk ekologi reward ya. Ini sekilas tentang flowchart ya, perjalanan daripada staking ya, prosesnya ya. Lalu yang ini Orly Lucky hash-nya ya kan tidak perlu ya. Ini tidak perlu pot, ini pembagian, ini hanya pembagian pot per minggu ya kan. Ini FOMO potnya per bulan ya kan, ada yang per minggu, ada yang per bulan. Nah di sini akan kita jelaskan di turbin trading turbo. Nah trading turbo itu ada namanya spider web system. Nah spider web system ini ya kan, ini akan masuk ke trading turbo, termasuk bond ya kan. Trading turbo ini di bawahnya ada spider web system, bond, obligasi, dan DAO rewards ya. Nah ini bisa kita lihat di webnya ya kan. Kalau mau penjelasannya kita masuk ke akunnya ya, ke akunnya. Nah spider web ini ditentukan, nanti saya akan jelaskan spider web ya kan dengan draftnya ya. Spider web ini didapat ya kan, didapat apabila kita kepengen mengembangkan daripada sistem mengembangkan daripada program ya kan staking ini ya. Kita diberikan penghargaan daripada Origin ya. Jadi berapa besarnya dapatnya dari spider web ini ditentukan dari berapa yang kita ajak ya, berapa orang yang kita ajak, dan ditentukan juga berapa besar ya kan kita melakukan pembelian koin ya, pembelian koin yang minimal qualified-nya itu di $100. Begitu juga oleh teman kita yang qualified-nya $100 ya kan. Jadi baru kita mendapatkan 15 ya kan, kita mendapatkan 15 sponsor, maka kita bisa cover sampai ke 15 level ya, 15 level ya kan. Nah itu ada ketentuan dan syaratnya, dan untuk level yang idealnya adalah di $10.000 ya, $10.000 ya, $10.000 kita membelikan koinnya ya kan, dengan kita direct secara langsung 15 orang ya. Nah ini kan untuk kita pada saat kita menjual ya, menjual bond ya, obligasi ya. Jadi ini beda ya, beda dengan yang tadi ya. Jadi di dalam Origin itu ada namanya staking, yang staking biasa, lalu staking itu ada yang namanya staking penguncian modal ya kan. Nah bond itu ada yang namanya bond biasa, ada beberapa bond di dalam itu, ada bond penguncian dan lain-lain ya. Memang saya tidak menjelaskan secara rinci bond ini ya kan, ya banyak faktor ya, yang pastinya fee-nya kecil sih, 5% ya. Jadi bond ini ya kan, kalau saya mengajak seseorang dengan melakukan pembelian obligasi daripada Origin, ya saya sebagai ya, ibaratnya salesnya ya kan, salesnya saya hanya mendapatkan 5% ya, 5% dari penjualan obligasi. Oke. Nah di sini ada namanya DAO reward ya. DAO reward adalah penghargaan buat orang yang telah berjerih payah ya, jerih payah untuk mengembangkan daripada Origin sampai mereka mencapai di titik ya, di titik yang sesuai daripada Origin sendiri ya, yang mana ya kan pada saat level 1 ya kan, apabila kita memiliki 3 direct kita secara langsung ya kan, secara langsung ini telah mensponsori lebih dari $50.000 ya. Ya, bukan akunnya tapi dolarnya ya. Satu akunnya $50, $50.000, $50. Nah, selain syarat itu ya kan, syarat yang ini minimal kalau level 1 minimal direct kita secara langsung adalah 10 ya kan. Deposit kita ya kan, pembelian koin kita tidak boleh kurang dari $5.000 ya, di level 1. Begitu juga dengan level 2, level 3, dan level 4 ini
harus direct kita secara langsung adalah 15 orang dengan ya kan staking pribadi kita 10.000 dolar ya. 10.000 dolar. Kalau kita tidak mencapai itu, kita tidak qualified ya, tidak qualified. Hak rewardnya bisa dibaca di sini ya, apa yang didapatin ya. Oke. Lalu ini trading turbo ya. Trading turbo ini adalah hasil daripada spider web bond ya kan, Dow reward itu akan masuk ke turbo ya kan, turbin ya kan. Baru setelah itu ya kan perbandingannya adalah 1:1 LGNS banding day ya. Ya, jadi 1:1 kita masukkan day kita ya kan, lalu kita LGNS yang keluar. Day kita itu ya kan tersimpan selama 24 jam ya kan, 24 jam akan keluar juga baru bisa kita melakukan penjualan ya. Oke. Nah, ini tentang di sini menjelaskan bahwa origin ini sebelum origin dia itu ada namanya Olympus ya. Di situ yang DAO juga sistemnya hampir sama dengan origin. Jadi origin ini penyempurnaan lah ya. Olympus masih berjalan sampai saat ini stakingnya ya sudah 3 tahun lebih ya. Olympus ya dengan DAO dia ya sistemnya sudah jalan. Jadi origin ya di tahun 2024 kemarin ya kan mereka juga memperkenalkan ya koin mereka ya kan ya sistem mereka DeFi ya kan DeFi 3.0 ya. Nah, jadi tidak jauh beda lah dengan ini, cuma sistemnya diperbaikin. Olympus sekarang stakingnya hasilnya bertambah sedikit walaupun koinnya masih ada ya, masih dipasarkan ya, masih dipasarkan. Para pemain stakingnya mungkin yang lama-lama masih jalan ya. Jadi awalnya itu pertama sekali namanya Olympus ya. Olympus itu yang lama sekali. Koinnya itu OHM bisa dicari nanti di pencarian koinnya OHM ya, OHM. OHM ini jalannya di jaringan Ethereum kalau nggak salah saya nih. Saya agak lupa nih, karena sempat saya buka kemarin. Nah, sekarang yang ada adalah Origin ya. Origin ya berjalan pesat saat ini ya kan, dengan koin dia LGNS. Oke ya kan, lalu di sini ya kan bull pointnya Origin adalah tidak ada penguncian modal. Itu yang penting kali. Di dalam berbisnis kita sering ikutin beberapa banyak bisnis ya kan. Kadangkala kita dengan modal terkunci pada saat kita kepepet butuh duit ya kan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya kan, mau itu passive income per hari 1%, mau itu 10%, mau itu 5% ya kan. Tetapi kita tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena kita hanya bisa menikmati hasil per hari itu ya. Lalu kita butuh, kita tidak bisa melakukan penarikan. Nah, Origin itu kita bisa melakukan penarikan kapan saja ya. Nah, berapa besar staking yang kita bisa lakukan ya kan di staking? Staking itu zero day staking. Jadi per hari itu tanpa ada apa namanya target berapanya ya kan. Lalu distribusinya itu sesuai ya dengan paket kita. Jadi tidak ada paket ya kan. Kapan aja dilakukan, tidak ada istirahatnya ya. Jadi tidak di Origin itu paket-paket tidak ada. Tidak ada paket $100, $300, $500, tidak ada. Tetapi di sini cuma ada qualified. Ya, qualified. Ya, qualified itu bagi teman-teman atau kita secara pribadi yang ingin ya kan menikmatin beberapa reward yang ada di Origin minimal $100 ya. $100 kurang lebih 5, berapa ya sekarang? 8 ya. 5,8, 5,9 koin ya. Oke, lalu di sini adalah unlimited ya, unlimited income ya kan. Tidak ada pembatasan income ya kan, tidak ada capping ya kan. Beberapa bisnis ya kan itu ada capping, pembatasan daripada pendapatan kita ya kan. Ini tidak ada capping ya kan. Kalau kita misalnya bisa mengembangkan sebuah bisnis ini ya kan dengan
dengan marketing kita ya kan, itu kita mendapatkan income tanpa batas ya kan. Lalu tidak ada minimal atau maksimal penarikan, limit tidak ada ya. Tidak ada limit penarikan ya kan, tidak ada maksimal penarikan. Kapan saja ya, kapan saja playout ya kan. Lalu tidak ada perlu kita harus selfie wajah, tidak perlu identitas diri, KTP dan lain-lain. 100% origin adalah decentralized project ya. Lalu ini adalah 100% decentralized blockchain, plafon internasional, lalu unlimited income ya kan, unlimited income. Tidak ada capping ya kan. Oke ya kan. Lalu di sini disclaimer ini menjelaskan bahwa sebuah kripto itu, koin itu biasanya ya kan terjadi harga yang fluktuatif. Itu yang resiko yang biasa terjadi di sebuah kripto ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sini dulu. Ini lebih bagus. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke origin ya, token pocket ya kan, lebih bagusnya kita lebih mengenal daripada koinnya ya. Koin yang akan kita staking itu kita harus lebih kenal lagi. Jadi kan sama dengan kita kepengen beli Bitcoin atau Ethereum atau aset digital yang lainnya ya kan, aset digital Doge atau Shiba. Jadi kita kepengen tahu sih apa sih ini yang kita beli ini ya kan, apa layak kita perjuangkan ini koin ini, apa layak untuk kita bermain di jangka panjang ya kan, sebuah aset digital ini ya kan. Jadi pasti kita akan membaca daripada kriteria daripada itu token, karakteristiknya ya kan, lalu apa namanya, histori dia, itu pasti kita akan membaca. Jadi kita harus mengetahui itu kriptonya, harus lebih mengenal kriptonya ya kan, bukan hanya asal beli ya kan. Jangan kita beli Bitcoin, besok Bitcoinnya scam jadi turun ya kan, kita nangis ya kan. Jadi kita harus membaca ya kan, membaca karakteristik sebuah koin atau token. Kita kepengen beli PP atau Shiba ya kan, dulu ya kan orang ragu, tapi sekarang orang tidak ragu lagi beli Shiba, beli PP ya kan, dan beli koin-koin yang lainnya. Jadi untuk aset yang akan kita beli, kita harus mengetahui dulu karakteristik itu ya kan, bukan hanya membeli saja. Yang banyak sekarang nih kripto yang ditawarkan ya kan, kripto yang ditawarkan, baik itu staking yang ditawarkan dengan mengatasnamakan ini new, dengan menjanjikan suatu harga yang ini kedepannya akan naik nih, ini akan nyampe $100, $1.000 dan embel-embel yang lain-lainnya. LGNS tidak memberikan sebuah embel-embel yang lain, tetapi kita membaca daripada karakter semuanya ya, karakter semuanya. Yang mana LGNS adalah full blockchain. Tidak ada ikut campur tangan daripada developer. Jadi harga ditentukan oleh pasar. Harga ditentukan oleh pasar. Dan saya juga tidak akan menjanjikan harga akan mencapai $100, juga tidak akan menjanjikan harga di bawah $1 atau di bawah $10. Jadi kita membaca daripada LGNS ini dari karakteristik daripada LGNS itu sendiri. Nah, LGNS ini berjalan di jaringan Polygon ya. Jaringan Polygon, jadi kita semua harus memiliki DEX screen ya, DEX screen ya. DEX screen itu ini DEX screen, cari di Play Store ya, cari di Play Store. Cari Play Store download. Lalu cari Polygon, cari LGNS. Nah, di LGNS di Polygon itu urutan nomor 1 ya. Sekarang dia di urutan nomor 1 di jaringan Polygon ya, di jaringan Polygon. Yang mana mereka menggunakan exchanger adalah Quick Exchanger ya, Quick Exchanger Swap. Itu exchanger ya. Exchanger ini adalah exchanger DEX ya kan, decentralized
exchanger ini tidak ada pihak ketiga ya. Seperti kita exchanger yang kita lakukan di Indodax, Binance, toko kripto. Itu adalah exchanger CAC ya. Exchanger yang ada pihak ketiganya, ada perusahaannya. Tetapi kalau exchanger yang namanya exchanger DEX ya kan, itu tidak ada pihak ketiga, ya kan? Tidak ada pihak ketiganya. Nah, kalau di CAC yang menentukan biaya itu adalah pihak exchanger, ya, pihak exchanger. Jadi toko kripto atau Binance atau Indodax itu mereka telah menentukan biaya-biaya mereka. Terlepas ada biaya-biaya daripada pihak koin tersebut, ya. Koin tersebut pasti akan menitipkan biaya juga di sana. Tapi dari exchanger itu ada biaya mereka tersendiri, ya. Nah, begitu juga dengan di sini di decentralized itu biaya itu yang nongol itu dari kriptonya sendiri, ya kan, dari koinnya sendiri, ya kan. Ya, jadi tidak ada diatur, ya kan. Baik pengaturan daripada harga, ya kan, tidak diatur oleh pihak exchanger, tidak bisa ada yang ngatur ya. Kalau di DEX ya, di exchanger DEX ya, tidak ada yang ngatur. Itu tidak ada yang bisa mengatur. Jadi dari sini kita bisa membaca ya, sama-sama kita belajar ya. Sama-sama kita belajar bagaimana kita membaca sebuah kripto yang akan kita beli, yang akan kita staking, ya kan? Jadi kita harus belajar ini kripto layak kita staking, ini kripto layak kita beli, ini kripto layak untuk jangka panjang kita. Oke ya, kita baca di sini. Yang pertama adalah harga. Harga daripada LGNS adalah 17,95 dolar, ya kan? Mahal, iya mahal. Satu koinnya cukup mahal, 17,95 dolar ya. Kalau kita bermain koin-koin micin, koin-koin meme yang biasanya 0,000 sekian dolar ya. Tetapi kalau koin-koin yang seperti ini, ya itu hal yang wajar. 1 dolar ke atas itu hal yang wajar ya. Oke. Nah, liquidity ini ya, liquidity inilah inti dari sebuah koin itu ya kan. Koin itu sudah punya harta 58,3 juta dolar, ya kan? Itu ya sudah 800 miliaran, ya kan? Hampir 1 triliun, ya kan? Itu hebatnya LGNS. Jadi LGNS ini sudah punya dana yang cukup besar, ya kan? Liquidity-nya udah besar sekali, ya, udah besar sekali, ya kan? Lalu di sini kita bisa baca ini perputaran 1 hari, 6 hari, dan 24 jam. Kita membaca pergerakannya kenaikan 1,18% di 24 jam. Market cap ini adalah perputaran dia, total daripada dana dia. Lalu kalau TRX ini transaksi yang terjadi ini melihat jejaknya ya. Marketer ini pelaku. Kali ini pelaku ya. Kalau ada yang belum tahu, ini adalah pelaku trader, pelaku trading. Itu biasanya ini. Jadi berapa banyak orang melakukan transaksi ini user 24.152 ya. Kalau yang kepengen baca. Jadi user yang buyer dengan seller ini ditambahkan, sama dengan penjual dengan pembeli akan dapat ini ya. Ini TRX yang beli dengan TXN yang jual, tambahkan sini. Nah, yang pastinya ini volumenya, volume tradingnya, ya kan, volume trading, volume transaksinya, ya kan, per hari itu 9,3 juta dolar atau sekitar hampir mendekati 150 miliar per hari, per 24 jam. Itu tidak banyak kripto yang bisa mencapai di titik tersebut. Hanya kripto-kripto yang di atas 50 besar. 50 besar dihitung berdasarkan CMC, ya kan? Jadi tidak banyak. Nah, lepas itu selain kita membaca ini, ya kan, membaca ini layak, ya kan, lalu membaca ini volume, ya kan, kapan saja kita mau tarik, mau ini kita tidak ada kendala,
ya kan, karena ini adalah full blockchain. Tidak ada ikut campur tangan pihak ketiga ya. Developer pun itu bukan sebagai pengatur daripada harga ya kan, pengatur daripada koinnya. Tidak. Para developer ya kan menciptakan ini, mereka menjadi orang pertama yang staking di LGNS. Ya kan? Yang pastinya mereka orang pertama yang melakukan staking di LGNS. Nah, di sini bisa kita baca. Di sini bisa kita baca ya kan. Selain kita baca di sana, kita bisa baca di sini ya kan DAI-nya ada berapa banyak, LGNS-nya berapa banyak ya kan. Nanti saya bacakan di sana juga. Lalu kita mau bisa lihat transaksi di mana dompetnya. Ya, ini salah satu adalah 137 blockchain yang tadi itu salah satunya. D-nya, LGNS-nya, pair-nya. Itu origin yang punya. Ya, izin yang punya. Ya kan ini, ya kan bisa kita cek nih. Ini tinggal seret masuk di Polygon Scan. Jadi kita bisa lihat, wah, D-nya udah banyak ini ya kan, udah banyak D-nya. Jadi historinya bisa kita lihat di sini. Oke. Nah, selain kita membaca itu, kita juga perlu membaca daripada teksnya ya. Jadi kita bisa membaca daripada ini historinya. Kita baca dengan sederhana saja, ya kan? Membaca sederhana, bagaimana kita membaca daripada transaksi yang kebetulan lagi naik nih, kebetulan lagi naik dan akan naik ini. Ya, kita bisa membaca, ya. Tapi saya tidak tahu apakah dia akan naik terus. Nah, kita di sini membaca bagaimana kita membaca para pemain besar ya. Biasanya orang suka membaca berapa banyak sih pemain paus yang ada di LGNS. Setiap kripto pasti ada pemain pausnya ya. Dimanapun itu. Kita tinggal klik di sini. Nah, ini kita mau ngecek pemain paus nih. Dari sini ya kan, nih saya ulangi lagi. Di sini USDT ya. Kita mau lihat pemain paus yang bermain di atas $10.000. Ya. Kita bisa lihat pemain yang di atas nih. Berapa banyak orang di dalam 3 jam, 45 menit, 4 jam, 5 jam, 5 jam, 6 jam. Ini 4 hours 3 jam ya. Ya. Ini ya kan, berapa banyak orang melakukan pembelian. Pembelian itu cukup besar ya. Mengakibatkan harga mengalami kenaikan. Dan ini ya kan, ini berbeda orang ya, berbeda orang. Mungkin daerah pun berbeda ya. Dan bukan dimain-mainkan. Kita bisa geser ke kanan. Kita bisa geser ke kanan ya. Ini bisa kita lihat HS-nya. Di sini ini namanya maker. Nah, maker ini angka yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka di belakang ini adalah alamat wallet. Jadi kalau ini saya sedikit mengajarkan saja, bukan mengguruin ya, menginformasikan saja, maaf. Ya kan? Ini adalah, jadi kalau kita mau masukin wallet kita, di sini kita klik ya. Nah, masukkan wallet kita. Nah, hashnya yang di belakangnya itu akan masuk ke sini. Nah, nampaklah history yang kita punya. Ya. Jadi kalau kawan-kawan punya wallet, bisa dilihat dari sini. Nah, ini berbeda, tidak ada yang sama, ya. Tidak ada yang sama. Walaupun ada penjualan, ada yang menjual $11.000, ya kan? Tapi kenaikan ini akibat daripada pembelian yang cukup besar. Ya. Ini pembelian yang cukup besar di atas $10.000 ya. Saya tidak melihat yang di 5.000 ya. Ini di beberapa hari ya. Di hari yang terdekat ya. Karena di sini satu day. Satu day ini udah 1 hari nih. Nah, ini. Ini sudah 1 day ya. Ini, yang ini. Oke? Jadi di sini bisa kita cek nih. Ini yang kita ambil yang belakang aja, 6E. Ya kan 6E. Ya kan 6E. Nah, 6E. 6E betul ya tadi ya, 6E. FE 6E. Oh, 6E enggak. Yang di belakangnya F. Oh, salah, maaf.
F6E ya, F6E. F6E. Nah, ini dia. F6E ya. Jadi bisa kita cek di Polygon Scan ya, jejaknya. Jadi Polygon Scan. Jadi yang namanya full blockchain dia transparan. Kita bisa lihat semuanya. Bahkan transaksi teman yang kata teman itu dia staking. Saya udah staking $100, ternyata dia tidak staking nih. Kasih dia alamat walletnya dengan saya. Saya bisa cek betul nggak dia staking di Origin, ya kan? Jadi cukup dengan modal alamat walletnya bisa kita cek, ya, karena di akunnya tidak bisa dilihat ya. Lalu satu lagi yang terakhir daripada di sini ya, itu adalah setiap ini dihapus dulu ya. Iya. Nah, setiap transaksi di sini ya kan, kita tadi dibicarakan bahwa terjadi biaya dan mengakibatkan terjadi pembakaran. Makanya kita harus melihat di tipe. Di sini ada namanya tipe. Di tipe ini kita bisa melihat remove. Remove itu adalah menghapus, menghilangkan ya. Menghapus, menghilangkan, membakar. Jadi setiap transaksi terjadi pembakaran di sini. Ya. Terjadi pembakaran di sini nih. Nah, transaksi siapa? Kita mau lihat transaksi kita nih di sini. Kita lihat di sini. Apakah ada pembakaran kita hari ini transaksi? Kita tinggal masukkan makernya kita, alamat wallet kita, ya, alamat wallet kita. Jadi intinya, ya kan, dari sini LGNS ini, ya kan, bisa kita baca semuanya transaksi yang terjadi. Kalau sebuah kripto staking kita sudah masuk ke sebuah exchanger, kita susah untuk membaca itu semuanya, ya. Tiba-tiba harga mengalami penurunan. Banyak saya mengikuti bisnis karya anak bangsa ya, karya anak bangsa, ya, karya anak bangsa dengan memiliki perusahaan, memiliki kantor, akhirnya jadi koin sampah, ya kan, koin sampah, ya. Mungkin ya, mungkin itu salah satu kesalahan saya karena tidak membaca. Sebenarnya membacanya itu hanya membaca ada PT-nya, ada kantornya, lalu para holdernya udah mulai meningkat. Cuma hanya membaca di situ. Tetapi saya tidak bisa membaca daripada dia punya transaksi khasnya karena koin tersebut masuk ke exchanger, sudah masuk ke Indodax, sudah masuk ke toko kripto, sudah masuk ke mana. Kita tidak bisa baca. Kita hanya bisa baca volume perdagangan pada hari itu. Kalau di sini kita bisa baca semuanya. Jadi kalau di sini terjadi LGN liquidity-nya mungkin mencapai 10 juta, mungkin kita kapital semuanya. Ya kan? Kita kapital semuanya. Ini ada apa? Kenapa? Penurunan yang cukup signifikan. Ya kan? Oke, kita masuk ke akun lagi ya. Nanti lebar nanti ceritanya kalau ke situ terus. Lebar kemana-mana. Ya. Oke. Nah. Masuk ke akun. Aduh, tadi 17. Sekarang masih udah 18. Nah, LGNS ini sangat menarik ya. Sangat menarik. Menurut saya sangat menarik. Bikin jantungan harga sampai jatuh sempat di $8 dan orang sangat mengap-mengap dan pusing semuanya. Yang dia selalu mengatakan scam, scam, dan itu di luar perkiraan mengalami kenaikan yang tidak sampai dari satu kali pecah blok. Dia mengalami kenaikan. Itu yang hebatnya sampai menembus di $15 pada saat itu, ya kan? Nah, jadi kalau kita berpikir negatif di sebuah bisnis, kita berpikir scam, 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 akhirnya scam dia. Itu bisnis. Karena itu adalah doa, ya kan? Oke, kita masuk ke akunnya ya. Jadi buat teman-teman yang sudah memiliki akun ya, sudah memiliki akun, yang belum memiliki akun, siapkan dulu token pocketnya ya. Nah, ini saya pelan-pelan dulu lah, keluar dulu. Siapkan dulu token pocket. Token pocket nih ya. Ini token pocket ya, token pocketnya. Jadi kita siapin token pocket ya. Tapi kalau yang biasa bermain di Trust Wallet, silakan. Tidak apa-apa, dia sama saja. Yang biasa main di MetaMask boleh, tidak apa-apa. Yang penting dompet. Dompet daripada wallet ya. Jadi dompet yang wallet tersebut
bukan dompet yang satu jaringan. Ingat, itu dompet wallet yang bukan satu jaringan. Dompet wallet yang banyak jaringan. Seperti Trust Wallet, MetaMask, dan token pocket. Seperti ini. Ya, ini bisa kita lihat bahwa ada Ethereum, ada BNB, Solana, Core, POT, ya kan, dan apa namanya jaringan yang lainnya ya. Nah, ini jaringannya Polygon, ya, jaringan Polygon yang tidak bisa mendaftar daripada token pocket, but nonton di video di YouTube banyak kok, ya kan, bagaimana yang membuat token pocketnya. Nah, setelah ini selesai, pastikan bahwa kita ada LGNS dan D-nya ini penting, ya. Jangan main transfer saja. Jadi banyak kejadian nih. Udah dia beli ini, beli D-nya dia transfer langsung. Tapi di sini nggak nongol. Sibuk telepon saya, ya kan. Jadi maksud saya, sebelum melakukan apa-apa, ya kan, takut hilang dan lain-lain, tolong ininya dipluskan. Nah, ininya kalau masih tambah, ya kan, masih berbentuk tambah kayak gini, jadikan plus, jadikan minus. Ini LGNS jadikan minus juga. Nah, baru bisa nongol ke sini. Dan kalau dia tidak nongol di sini, kalau kita langsung mentransfer Polygon atau USDT, pada saat kita swap, dia nggak nongol. Jadi itu perlu diperhatikan ya, dia tidak nongol. Nah, LGNS ini harus nongol ya. Jadi saya akan jelaskan sedikit sekilas ini ya. Ada namanya LGNS, ada namanya SLGNS. Ini akan saya jelaskan. SLGNS ini adalah cuma pencatatan. Ingat, cuma pencatatan tapi tidak ada duitnya. Jangan sampai salah ya. Karena banyak kompetitor lah intinya ya. Kompetitor ya kan, persaingan bisnis ya kan, ingin mencari-cari celah di origin dengan menjatuhkan daripada sebuah bisnis. Sebenarnya tidak bagus juga ya kan. Di sini saya kasih lihat kenapa SLGNS saya bilang tidak ada dananya ya. Kita klik ini ya, sambil belajar ya, sambil kita sama-sama belajar kenapa saya ngomong gitu. Klik detail. Oke. Memang ada supply-nya. Maaf, dulu ya. Ya, di sini memang ada supply-nya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ini, trading info. Klik trading info, di sini kita lihat ada duitnya nggak di sini? LGNS nggak ada duitnya, ya kan? $6, $5, $4. Apabila kita melakukan pembelian buy dan sell di sini, nyangkut, hilang dananya, ya kan? Oke, itu pertama. Saya kasih contoh daripada LGNS yang benar, ya. Klik detail token, ya. Oke, ini saya tidak melihat dari membuka dari smart contract, cuma dari token pocket saja. Ini jumlah koinnya, ini holdernya, ini membaca sederhana saja. Kita lihat di sini, ya. Trading info, oke. Nah, di trading info kita udah bisa lihat nih, ya kan, volume perdagangan aja udah bisa lihat per 24 jam, ya kan, berapa ini. Nah, di sini ada duitnya nggak? Nah, ada duitnya ya. Nah, jangan di swap ke sini, USDT duitnya nggak ada. Lihat di sini, duitnya itu di sini, nih, di sini nih, di sini. Nah, pernya daripada LGNS adalah DAI. Satu DAI adalah $1, ya. Jadi diperhatikan di sini kawan. Jangan terus bilang, Pak nggak bisa nyangkut dan lain-lain. Akhirnya sibuk saya cari walletnya, minta cari smart contract-nya lagi. Ya kan, ternyata nyangkut dia punya. Jadi memindahkan itu tidak gampang salahnya ya. Nah, sambil ini saya baca sekalian deh update sorry. Ya, ini klik ini ya, melihat cara melihat berapa banyak orang berapa banyak koin staking, nanti di web juga bisa dilihat. Klik holder, ini baca dari smart contract ya. Holder. Ya. Nah, ini
alamat smart contract daripada ini salah satu yang masuk 137 ya. Smart contract ini salah satunya. Jadi biar bisa jelas nih. 78% koin yang beredar itu di staking jumlahnya 24766 sekian ini. Yang sisanya terbagi di beberapa smart contract. Ini smart contract-nya. Hitung sendiri ya 137 ya. Yang ada gambar buku. Ya, ada gambar buku. Nah, kalau tidak ada gambar buku ini ada seseorang yang menyimpan koinnya. Nih, apa wallet prasenya hilang dan lain-lain enggak tahu nih. Nih, ini pribadi nih. Ini pribadi. Ya, ini pribadi nih. Nah, ini berada di wallet masing-masing. Nih. Ini wallet masing-masing. Statusnya kita tidak tahu, harus ngecek dari wallet dia. Status dia di hold, status dia masih pending atau masih di turbin. Nah, ini di sini nih. Statusnya ya. Nah, yang ada buku di sini ini adalah smart contract dari Origin ya. Nanti cek masing-masing dari situ. Panjang lebar nanti kalau cerita yang itu. Oke? Ya kan? Karena kemarin ada di grup ya, minta dibedah, minta di ini, paksa saya harus melakukan itu. Sorry, agak panjang sedikit ya. Lalu di sini ada namanya Devi, ya kan? Devi itu webnya adalah Origin ya. Nah, di situ dari selain kita punya dolar kita bisa melihat daripada koin kita LGNS. Itu yang singkat ya. Yang singkatnya. Nah, kalau yang pakai kalau salah saya pakai iPhone itu tidak bisa dibaca ya. Pakai iPhone karena memang beda. Lalu ada yang handphonenya RAM-nya agak kecil, ini ada beberapa yang hilang ya, ada berbeda ya. Agak berbeda. Jadi jangan pula gara-gara Devi ini pula dia bilang ini tidak ini karena ada alat yang kurang pada saat daripada tiap tipe handphone itu berbeda. Saya juga tidak tahu kenapa seperti itu. Ya, kita masuk ditemukan ya di sini. Di sini itu kalau kita sudah terdaftar, itu pastikan bahwa kita itu ada yang di belakangnya itu hilangkan, di belakangnya hilangkan alamat wallet teman kita. Nah, Rocker Origin Devi IO itu asli punya Origin, LGNS punya. Origin Devi IO juga. Ini ada Rocket. Satu lagi depannya Devi, VIP ya. VIP Origin IO ya. Itu asli punya, ada 3 akun, 3 web resmi mereka. Apabila terjadi resmi, kenapa seperti itu? Apabila padat jaringan, kita buka dari sana ya. Nah, di sini bisa kita lihat nih. Ini kan tadi coin staking tadi 24 juta tadi kita udah lihat di smart contract-nya. Ini di treasury balance. Jadi masuknya daripada transaksi itu kan ke treasury semuanya. Oke. Nah, ini adalah hitungan APY per tahun. Jadi per tahun itu kita dapatnya 2,505%. Auto kompon tapi ya tanpa ada kita melakukan transaksi penarikan. Ini bisa baca sendiri dah. Baca itu. Dashboard. Ya. Ini harganya 17,96 ya. Oke, koin yang sudah jadi minting ya 31 juta ya. Koin yang udah jadi yang di staking 24 juta. Jadi koin yang di staking itu akan menimbulkan koin baru. Ya kan? Yang akan menimbulkan koin baru. Jadi koin stakingnya 24 juta. Oke. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan dari awal itu ada namanya staking dan long term staking. Nah, staking ini ya kan, staking ini bisa kita lihat di sini nih staking. Ini jam kita ya, jam kita. Nah, ini total staking kita ya. Ini indeks ini untuk bond, obligasi ya. Obligasi itu ya. Jadi kalau kita berdaftar baru, ini tolong dibuka. Ini tolong dibuka ya. Kita buka ini stake-nya ya kan, biar bisa kita staking. Ini ada tulisan approve, ini masih ditutup. Lalu unstake-nya, ini biasanya masih ditutup, dibuka juga, approve. Oke? Nah, pada saat kita staking awal, maupun menambah daripada staking, itu kita di sini ya kan, akan masuk ke sini.
your wear up balance 2 kali pecah blok atau 16 jam paling lama ya. Jadi setelah 16 jam ini akan nongol tulisan claim di sini. Nah, kita klaimlah biar masuk ke stake balance. Kalau dia tidak masuk ke stake balance, itu tidak masuk ke pencatatan staking. Ya, tidak masuk ke pencatatan staking, masih di sini. Nah, itu tolong diklaim. Oke, tolong diklaim biar masuk ke catatan staking. Nah, untuk unstake kita berapa saja bisa kita unstake. Mau kita unstake semuanya boleh. Kita mau unstake daripada ini 0,1 ya kan 0,01 boleh karena tidak terbatas. Biasanya kan kita unstake itu kan ngambil profit kita aja dikit-dikit ya kan, bukan narik modal. Ya kita ambil saja dikit-dikit. Nah, ya. Nah, setelah itu baru kita jual di sini. Nah, nih, klik buy. Mau kita jual, mau kita beli kembali, ini bisa mau jual di sini balikin ya kan, mau beli balikin lagi ya. Kita balik di staking. Di staking ya kan, kalau kita berapa kali staking seperti saya kan stakingnya banyak nih. Transaksi mungkin paling banyak transaksinya. Ya, nah staking ini ya, saya buka staking pertama saya sampai yang pertama sekali. Jadi kan saya kan sering keluar masuk nih, ya kan? Wah, ini pertama saya. Pertama saya tanggal 4 bulan 1. Staking 9 koin, 2 koin, ya, diguyur ya. Ya, diguyur ya koinnya ya sampai dengan ini tanggal berapa ya? 14 bulan 4 saya staking 0,5. Oke. Nah, kalau kita unstake ya kan mau lihat story unstake, kita klik di sini ya kan. Nah, jadi lihat saya juga udah banyak nih unstake. Aduh, udah banyak juga unstake ya. Jadi saya pernah melakukan unstake 20 koin 0,6115 ya kan 15 koin unstake kan. Nah, sampai kemarin tanggal 13 bulan 4 unstake 12 ya. Jadi banyak yang dilakukan ya kan. Jadi histori tercatat. Ya, histori tercatat. Dan ini tidak penguncian, kapan saja bisa kita tarik. Nah, yang menarik lagi di sini ya kan, di sini ada kalkulator ya. Kita bisa klik kalkulator di sini atau kita tarik layar. Nah ini kita pakai kalkulator. Yang menarik di sini, bila kita melakukan staking, saya lakukan staking, oke lah yang $1.000 berapa sih? Buy ya. Kita staking berapa ya? 1.200 ya. Berapa koin? 66. Nah, 66 ya. 66 ya. 66 1.200 ya 66 ya. Stake 66. Nah, kita melakukan staking 66 koin ya. Saran ya. Anggaplah 1.000 saja. Oke ya. 1.000 aja lah biar bulat 50. 55 pasti. 55,6. Stake 55,85. Nah, di $1.000 nih. $1.000 sekarang 16.300.000 ya, kurang lebih. Nah, $1.000 itu kita dapat koin 55,85 koin. Ya. 55,85 koin. 7 hari kita sudah narik $67 ya. 7 hari nih. Kalau sebulan kita menarik kurang lebih $317 ya kan. Jadi kita tarik untungnya saja. Nah, untungnya jadi kita kurangin aja 55,8 dikurangi 73 koin ya kan. Itu aja yang kita tarik ya. Atau kalau 6 bulan sekali kita tarik ya kita sudah mendapatkan cuan itu sekitar $4.000. $4.000 ya kan. Jadi kita bisa 278 koin. Nah, kalau kita melakukan penarikan 1 tahun ke depan modal $1.000 nih, 16.300 dengan koin 55,85 dan kita tidak buka-buka, tidak melakukan transaksi, kita tidak melakukan penarikan dan lain-lain, koin kita akan bertumbuh menjadi
$1.453. 1.453 LGNS. Nah, berapa yang kita dapat? 26.122. 1.122. Kita buka kalkulator, ya kan? 26.122, ya kan? Kali 16.300, ya kan? Hampir setengah miliar. Hampir setengah miliar kita dapatkan dengan harga saat ini, ya. Dengan harga saat ini, dengan modal 16.300.000, kita berpeluang dalam 1 tahun untuk mendapatkan 425 juta, ya. Nah, bila 1 tahun ke depan, kalau harganya mengalami kenaikan, itu bonus buat kita, ya. Bonus buat kita. Dan bila terjadi penurunan harga dari harga yang $17, ya kan, mengalami penurunan setengah, ya, setengah. 17 bagi 2, itu kurang lebih sekitar, anggap saja $8, $8,5, ya, $8,5. Jadi 1.453, ya, 1.453 dikalikan $8,5, itu kita dapatkan 12.350, kita kalikan dengan 16.300. Kita masih cuan 201. Pertama kita impian kita Pajero, akhirnya kita dapatkan Kalya atau Agia, ya kan? Nah, itu pun bila harga mengalami penurunan setengah, ya kan? Nah, pahit-pahit yang terjadi, badai yang terjadi. Tadi harga $8. Ternyata badai, ada isu, ada apa. Ya kan? Akhirnya banyak orang melakukan Aztec. Terjadinya penurunan harga yang signifikan, ya kan? Signifikan. Nah, itu terjadinya penurunan yang signifikan, ya kan? Anggap saja pahit terpahit $1, ya kan? Yang hal tak mungkin di luar akal sehat kita, ya kan? Kita tidak bisa mendahului yang di atas, ya kan? Itu rahasia ilahi semuanya, ya kan? Dan kalau terjadi penurunan harga yang 1.453 ini, 453, itu turun harga menjadi $1. Apakah 1 tahun besok terjadi nggak ya $1? Ya kan? Apakah, ya kan, kita masih dapat profit? Kalau kita kalikan 16 juta dolar, berarti kita masih mendapatkan 23 juta. Kalau kita kurangkan 16.300, modal kita cuan 7.383.000. Nah, dibandingkan dengan deposito, hitungan secara matematik, Origin masih profit. Origin masih layak, ya kan? Kita dapatkan, ya kan? Dengan modal 16.300.000, ya kan? Kita berpeluang mendapatkan hasil income yang cukup lumayan besar. Dan pahit-pahit terpahit, kita beranggapan bahwa kita deposito saja 23 juta. Ya kan? Kalau deposito di bank, kita kena bunga, kena biaya ini dan lain-lain. Tetapi kalau deposito di Origin, kita masih cuan 7 juta. Masih cuan 7 juta. Itu pun kalau terpahit yang terjadi, badai yang terjadi. Tetapi kalau lebih dari itu yang kita dapat, lebih dari harga pasar, ya itu adalah rezeki kita, bonus kita. Memang sudah takdirnya kita mendapatkan hak itu, ya kan? Ya, jadi ini hitung-hitungannya, kalkulasinya. Oke, saya rasa cukup itu. Mungkin penjelasan saya mungkin lebih bagus kita berdialog karena sudah hampir 1 jam saya menjelaskan ini cukup dalam. Dan biasanya saya tidak terlalu dalam menjelaskan ini, ya. Tidak terlalu dalam untuk penjelasan ini. Nah, yang terakhir saja, saya jelaskan yang terakhir, mungkin ini yang agak sedikit penting, mungkin yang namanya Spiderweb. Nah, Spiderweb nih. Nah, ini yang terakhir ya. Setelah ini kita diskusi saja. Spiderweb. Spiderweb, kenapa Origin adalah konsep Origin, ya kan, staking Origin jadi pilihan saya. Yang pertama adalah karena dia full blockchain. Lalu terbuka, tidak tertutup, ya kan? Mungkin kalau bapak-bapak mengenal sebuah bisnis yang mungkin blockchain sendiri, tapi kita tidak tahu dananya mengalir kemana, ya kan? Dananya mengalir
Kantong dev dong, iya dong. Mana lagi kalau tidak kantong dev? Origin tidak seperti itu, ya kan? Kalau yang kantong dev itu yang biasanya di exchanger, toko kripto, dodak, ya kan? Yang ngatur daripada buy sell-nya. Kalau di origin tidak, yang diatur oleh maker-maker yang ada di origin, ya kan, maker-maker yang bermain trading, ya kan, para holder, ya kan. Nah, jadi tidak ada ikut campur tangan daripada developer. Nah, di sini yang menarik saya adalah selain harga itu bisa dipertahankan, ya kan, faktor harga itu bisa dipertahankan karena adanya pembakaran koin. Tadi sudah saya jelaskan pembakaran koin. Yang kedua, adanya program yang sangat menarik buat saya yang namanya Spiderweb. Spiderweb itu yang membuat orang wajib qualified minimal $100. Atau kalau mereka mengembangkan sebuah tim, mereka ya kan kepengen mendapatkan tambahan apabila mereka telah mensponsorin 3 orang, 2 orang, ya kan, 2 orang, dan dia kepengen mendapatkan 2 level, mereka wajib qualified di $300 agar mereka bisa mendapatkan 2 generasi, 16% dan 10%, 2 generasi. Kan luar biasa, 2 generasi dia makan 16%, 10%. Totalnya 26%. Nah, kalau dia kepengen makannya lebih ya, menikmatin yang lebih ya menikmati lebih, ya kan, mungkin di 5 level, ya kan, dia harus qualified di $1.000 dan dia harus mensponsorin 5 orang secara langsung. Sudah $1.000, 5 orang secara langsung, baru dia layak untuk menikmatin bonus rabat 5 generasi, 10, 16, 10, 8, 7, 6, ya. Nah, kalau kita kepengen dari awal start, kepengen semuanya kita bisa nikmatin, kita staking lah koinnya di 10.000 koin, 10.000 USDT, maaf, 10.000 USDT. Dan mensponsori 15 orang. 15 level, ya kan, generasi 1 sampai 15 kita cover semuanya. Itu yang kepengen, ya kan, sampai di 10.000. Dan semuanya pasti akan mencapai di sini, ya kan, di sini. Kenapa saya mengatakan bisa nyampe di situ ya? Yang namanya auto compound, koin kita bertambah terus, bertambah terus, bertambah terus, dan pasti akan mencapai di situ. Nah, kalau kita di 10.000, pada saat di 10.000 kita harga mengalami penurunan, bisa-bisa kita tidak qualified, bisa-bisa kita tidak bisa menikmati daripada bonus generasi 2 generasi. Atau kita posisi di 5 generasi, kita bisa cover selama ini. Tiba-tiba harga mengalami penurunan, ya kan? Koin yang 1.200 ini, koinnya mungkin 60 koin, ya kan? Koinnya sama, cuma harganya turun, mengakibatkan kita tidak bisa menikmati full 5 generasi. Apa yang terjadi? Kita melakukan pembelian koin di market, melakukan pembelian koin di market agar kita qualified. Begitu juga dengan leader-leader lain. Begitu juga para staker yang lain. Harga mengalami penurunan, mereka akan melakukan pembelian koin di market biar mereka menjadi qualified. Ya, dengan qualified mereka berhak untuk menikmatin daripada bonus-bonus yang ada. Baik itu yang peringkat P1, kalau mereka selisihnya turun ya cukup lumayan, peringkat-peringkat itu V1, V2 dan seterusnya, mereka akan serok itu koin. Begitu juga yang baru mungkin mengajak teman 1 orang atau 2 orang. Pada saat harga turun dia serok, ya kan? Makanya koin itu akan menemukan titik yang paling-paling antara segini sampai segini, segini sampai segini. Kayak gitu aja bergeraknya, ya kan? Kenapa? Karena ya itu turun sedikit ada yang beli, turun sedikit ada yang beli. Sengaja tidak sengaja itu yang terjadi. Kenapa? Karena program daripada Spiderweb. Nanti kalau ada yang tidak jelas program Spiderweb, bisa komunikasi dengan saya, ya kan? Nah, saya rasa cukup penjelasan saya di sini ya. Mungkin
penjelasan saya cukup 1 jam loh, panjang lebar, entah didengarin entah enggak ini, ya kan. Nah, mungkin ada tambahan dari Pak Epi, dipersilakan. Saya rasa yang saya cukup. Terima kasih telah mendengarkan dengan baik atau kita diskusi. Baik, terima kasih Pak Anto. Kita beri aplaus yang luar biasa kepada Mr. Anto ya, sudah menjelaskan sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi kita adakan Zoom ini insya Allah seminggu sekali. Ini hari Selasa. Nanti kita tinggal 1 kali lagi sebelum Lebaran ya. Jadi Selasa minggu depan lagi ya. Ya kita adakan seminggu sekali teman-teman. Ya, jadi ini bisnis yang sangat luar biasa teman-teman ya, bisa lihat sendiri ini benar-benar sangat luar biasa. Kita main sendiri aja udah bisa dapat hasil yang sangat luar biasa teman-teman ya. Artinya apa? Apapun aktivitas yang sedang kita jalankan ya, kemudian yang bisnis apapun yang sedang kita geluti teman-teman ya. Nah, di sini tidak mengganggu ya, apapun yang kita lakukan, tidak, kita bisa ikut origin teman-teman ya. Tinggal teman-teman pilihannya mau aktif atau mau pasif ya. Nah, artinya teman-teman, ini bisa jadi backup dalam bisnis apapun yang teman-teman sedang kerjakan. Ya, apakah itu sedang bikin rumah makan, kedai makan misalnya kan, ataupun bisnis lainnya yang seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman misalnya milih pasif, ya kita masuk $100 saja, dibiarin saja, maka jumlah koinnya akan auto kompon seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Anto tadi ya. Nah, $1.000 itu berpotensi ya, modal 16 juta potensinya bisa sampai 400 juta. Meskipun harga $1 ya itu sesuatu yang kecil kemungkinan, tapi anggap saja misal tahun depan harga $1 pun modal $1.000 tidak rugi. Kita masih untung sekitar 7 juta ya. Nah, ini yang mau saya jelaskan teman-teman ya, seandainya apabila kita duplikasi minimal ajak 5 orang saja, sementara orang yang kita ajak juga sama, meniru kerja kita, hanya mengajak misalnya 5 orang ya, terduplikasi. Mari kita hitung ya, apa yang kita dapatkan sampai 15 kedalaman. Ya kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah teman-teman, misalnya kita duplikasi ajak 5 orang. Ya, kita ajak 5 orang dan orang yang kita ajak juga sama meniru kerja kita, ya mengajak 5 orang. Maka dalam 15 generasi totalnya ada 30 miliar orang. Ya, seandainya mereka join hanya $100 saja, hanya $100, maka kita sudah ada omset sebanyak 3 triliun ya. Kali 0,9% saja rata-rata profit per hari, ini di luar auto kompon ya. Anggap saja mereka profitnya mereka withdraw tiap hari. Ya kalau di kompon ya lebih besar lagi ya. Kali 0,9% maka per hari seginilah mereka punya penghasilan. Kita kali 5% saja ya profit kita, 5%. Maka potensi kita per hari adalah 1 miliar ya, $1 miliar kali 16.300 ya. Nah, inilah potensi perharinya teman-teman. Berapa itu? Juta, miliar, triliun. Potensinya 22 triliun teman-teman ya. Hanya kita duplikasi ajak 5 orang dan terduplikasi mengajak 5 orang, 15 generasi kita hanya main 1 akun saja, karena tidak ada gunanya kita bikin banyak akun teman-teman, tidak ada gunanya. Karena sistemnya adalah sistem spiderweb. Teman-teman kalau pengen makan level 1 ya minimal ajak 1 orang dan deposit $100. Tidak boleh kurang. Kalau pengen makan bonus generasi sampai level 2, ada 2 syarat. Pertama, minimal ajak 2 orang yang nilai depositnya minimal juga sama $100, tidak boleh kurang ya. Walaupun sebenarnya ini bisa kita mulai walau hanya $1 pun bisa kita mulai dan bisa auto kompon sendiri. Tapi kalau nilai deposit orang yang kita ajak kurang dari $100, kita tidak dapat rebate. Ya, jadi kalau teman-teman pengen makan level 2, syaratnya ada 2, minimal ajak 2 orang yang depositnya tidak kurang dari $100, yang kedua minimal deposit $300. Nah teman-teman,
Ini potensinya teman-teman, kita hanya ajak 5 orang dan terduplikasi sampai 15 generasi, dan mereka hanya $100 doang, itu potensinya 22 triliun per hari. Anggap ini hanya berhasil 1% saja, karena tidak semua orang bisa meniru kerja kita. Ada orang yang bisa ajak sampai 15 orang, 20 orang, 100 orang, main online-nya jago, ya kan? Ada orang nggak pernah ngajak orang, main sendiri aja. Dia masuk 1.000, besok dia cabut, besoknya lagi dia masuk 10.000, dia main sendiri. Anggap 1% saja. Maka masih berpotensi kita mendapatkan sekitar 223 miliar per hari potensinya, teman-teman ya. Artinya ini sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Tinggal seberapa cepat kita bisa mengejar duplikasi ini tercipta di dalam tim Bapak Ibu semua. Teman-teman tinggal pilih, mau pasif yes, kita bisa mendapatkan hasil yang sangat luar biasa dan sistem auto kompon. Teman-teman bisa cabut dan masuk lagi anytime, anywhere, kapanpun juga ya. Atau mau main aktif duplikasi seperti ini. Ini potensi yang sangat luar biasa. Modal kecil $100, ya. Kalau duplikasi 1.000, teman-teman tiap hari bisa beli minyak bensin, lumayan lah, bisa bayar kredit motor mobilnya setiap bulan, ya kan, dapat 5 jutaan tiap bulan ya. Nah, ini potensi yang sangat luar biasa. Mungkin itu aja teman-teman dari saya. Silakan bila ada pertanyaan, ya silakan ditanyakan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mr. Repi. Buat teman-teman yang kepengen ada yang ditanya, dipersilakan ya. Atau kalau memang mungkin sungkan atau yang lain, bisa nanti di grup atau Japri yang ngundangnya, atau juga bisa ambil di dalam peserta, itu ada nomor handphone saya, bisa di WA saya, ya kan. Jadi ada yang bertanya, minta bantu, tolong mic-nya dibuka, Bapak. Siapa ya? Oke, saya buka dulu mic-nya, Pak. Bentar, Pak. Udah, Pak? Udah keluar suaranya, Pak? Belum ya? Oke, Pak. Silakan, Pak. Suaranya belum keluar, Pak. Maaf, Pak. Ulang lagi, Pak. Suaranya belum keluar, Pak. Untuk ini berapa ya? $300 itu bagaimana ya, Pak? Coba diulangi lagi, Pak. Maaf. Kalau kita main sendiri dengan $300, itu berapa kedalaman yang bisa kita dapat? Oke. $300 itu kita bisa mendapatkan cuma 300 itu 2 kedalaman, Pak. 2 kedalaman, ya kan? Dengan syarat kita sudah mensponsorin minimal 2 orang. Ini saya akan berbagi layar lagi, Pak, biar Bapak sedikit jelas, ya kan? Berbagi layar lagi untuk melihat, ya kan? Nih, kalau kita $300 ya, $300, kita wajib dengan kita telah mensponsorin 2 orang secara langsung, kita akan mendapatkan 2 generasi. 2 generasi, yaitu generasi pertama 16%, generasi kedua 10%, Pak. Ya, Pak. Jadi kalau untuk sampai generasi kelima itu berapa? Generasi kelima itu 1.200, ya kan? Dengan syarat kita telah mensponsorin 5 orang secara langsung. Ya, 1.200. 1.200 itu kurang lebih sekitar 18 juta ya. Nah, saya kalikan dulu kalkulator ya. 1.200 kali 16.300. Nah, 19.560, Pak. Ya kan? Nah, sekitar itu, Pak. Hampir 20 juta Berarti ini. kita kalau sendiri kita 1.200 itu belum dapat apa-apa. Kita sendiri 1.200, kita dapat pasifnya, Pak. 1.200 kita dapatkan 0,3% per, ya kan, 8 jam. Per 8 jam. Jadi sehari itu 3 kali ya. 3 kali pecah blok 8 jam. Berarti kita kalikan 3, Pak. Jadi dapatlah $10,8.
ya, 10,8 dolar. Cuma kan ini hitungan dolar, Pak. Ya. Ya, hitungannya itu koin. Ini dibagikan dulu, Pak. Dibagikan dengan harga koin saat ini. Ya kan, dapat koinnya sekitar ini tadi 6, ini koinnya. Nah, per hari kita dapatnya kurang lebih 0,9% per hari, 0,6 koin. Atau kalau di dolar kan 10 dolar. Nah, hitungannya koin. Jadi nanti kalau saya hitung dolar nanti Bapak bilang kok kemarin dapatnya 10 dolar. Hari ini dapatnya kok kurang 10 dolar. Karena harga itu fluktuatif. Harga turun naik. Ya. Jadi itu kalau untuk main sendiri. Jadi kalau untuk main sendiri itu kita dapatkan pasif 0,3, Pak. Ya kan? Jadi saat ini masih di 0,3, 0,298%. Boleh katakan 0,3. Ya kan? 0,3. Jadi tiap hari itu kadangkala itu angkanya berubah-ubah dapatnya. 0,3, 0,30 sekian ya kan? Tergantung daripada para staker, para staking. Berapa banyak para holder staking. Ya, Pak? ya. Enggak, saya karena lihat ada waktu saya mau coba hitung di kalkulator tuh 0,2 bunyinya. 0,2. 0,29, Mbak. Oh ya, 0,29. Ya, 0,2987. Kadang 0,298. Itu ya kan berdasarkan daripada jumlah holder dan staking, Pak. Pertama banyak holder, bertambah banyak yang staking, itu akan mengalami penurunan. Ya kan, Mbak? Jadi staking itu ya kan stakingnya itu awal minimal 0,2 sampai 0,4. Jadi kalau awal-awal dulu mungkin ada yang pernah menikmati 0,4. 0,4 itu karena holdernya masih sedikit, koinnya masih sedikit, yang staking masih sedikit. Jadi ya wajar 0,4. Tetapi bertambah banyak, ya kan bertambah banyak hari, ya kan itu pasti ya kan akan mengalami penurunan. Kalau tidak mengalami penurunan, banjir koinnya di market nanti, Pak. Harga tidak terjaga akhirnya, yang tidak terjaga. Oke, Pak, makasih, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Ada yang lain? Oke, saya rasa cukup itu ya kan, karena udah jam 10 malam juga ya kan. Mungkin ada yang besok mau sahur ya kan. Jangan sampai nanti kesiangan sahurnya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih telah mendengarnya. Mungkin ada kata salah ya kan atau ucapan yang salah. Kami ya kan tim Origin ya kan ya mohon maaf ya kan mungkin kata-kata yang tidak cocok buat semuanya. Ya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anto dan semuanya. Sukses selalu. Barakallah.